Kamu sudah bangun, aku sudah memanaskan air, bukan makanan. Tidak menyentuh karung beras, hanya air panas. Ditambah sedikit garam. Masuklah. Aku tidak akan memarahimu. Jangan marah. Aku hanya melihat kamu belum bangun, kakak ipar bilang, kasih banyak minum. Aku tidak bermaksud ikut campur. Aku tidak marah. Kalau begitu, aku taruh mangkuk di meja. Baik. Suwan. Aku baru sadar, pikiranku masih kacau. Bagaimana keadaan di rumah sekarang? Ceritakan padaku. Kamu benar-benar mau dengar. Benar-benar mau dengar. Jangan bilang aku banyak bicara. Tidak. Stok beras habis. Ubi jalar tinggal 2 kecil. Kakak ipar bilang, itu untukmu setelah bangun. Kemarin tim bagi sedikit tepung sorghum. Kemarin kamu bawa pergi buat tukar minuman keras. Lalu? Masih ada setengah karung dedak utang ke Wang Er. Janji akan bayar akhir bulan. Hutang 2 hari kredit kerja ke tim. Hari ini kakak ipar pergi bicara dengan ketua tim. Ketua tim tidak setuju. Kenapa hutang kredit kerja? Kamu tidak masuk kerja beberapa hari lalu. Aku bukan bilang kamu salah. Aku hanya menjawab sesuai pertanyaanmu. Kalau kamu tidak suka dengar, aku berhenti. Bicaralah. Ceritakan semua yang terjadi di rumah dengan jelas. Semuanya? Tapi dulu kamu tidak suka dengar ini. Mulai sekarang aku suka. Apa kamu jatuh sampai linglung? Aku bukan mengutukmu. Mungkin iya, jatuh bikin aku, menyadari beberapa hal. Apa itu? Dulu aku brengsek. Aku bilang, dulu aku salah. Jangan bicara seperti itu. Katakan apa yang kamu mau. Yang bisa aku lakukan, akan aku lakukan. Rumah benar-benar tidak punya uang, kakak ipar juga tidak punya. Jangan menakut-nakuti aku. Suwan, dengarkan aku. Aku tidak akan melampiaskan amarah padamu. Juga tidak pada kakak ipar. Mulai sekarang, aku tidak akan sembarangan mengambil bahan makanan di rumah. Semua hutang akan aku bayar. Poin kerja akan aku kejar. Jangan bohongi aku. Sekarang apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Lihat saja bagaimana aku bertindak. Besok tim akan ke gunung mencari kayu bakar. Kakak ipar bilang kamu istirahat. Siapa yang pergi dari rumah? Jika kakak ipar pergi, aku juga pergi. Aku pergi tidak boleh. Kenapa? Kalau kamu pergi dan bertengkar dengan orang lain, poin kerja akan dipotong. Kalau begitu, aku harus pergi. Nama baik yang terhutang harus dibayar. Mana mungkin nama baik mudah dibayar? Setidaknya harus mulai dari langkah pertama. Dulu kamu bilang ini tidak enak diminum, dan bahkan membanting mangkuk. Mulai sekarang tidak akan lagi. Cendong, sudah bangun atau belum? Kalau sudah bangun, keluarlah bicara. Sialan. Kamu jangan keluar. Aku akan bilang kamu belum bangun. Jangan pura-pura tidak dengar. Hari ini tidak memberi jawaban pasti, besok aku akan lapor ke tim. Jangan pergi. Aku mohon padamu. Kalau kamu keluar, masalah akan besar. Aku tidak akan berisik. Kamu janji kalau marah, kamu akan pulang. Jangan bicara. Baik, Jangan juga memaki. baik. Apalagi bilang, kalau nggak bisa bayar ya nggak usah bayar. Kamu pikir aku ini apa? Ya sudah, aku tahu. Wah, benar-benar sadar. Kamu berutang dedak padaku. Kapan mau bayar? Jangan ribut. Bayar akhir bulan. Bayar pakai apa? Bayar pakai kupon kerja. Atau kayu bakar, mau yang mana? Hari ini bicaramu seperti manusia. Tapi kenapa aku harus percaya? Besok aku naik gunung cari kayu, antar dulu 1 ikat, sisanya akhir bulan lunas. Jangan main curang lagi. Besok sebelum matahari terbenam. Besok sebelum matahari terbenam, akan kuantar ke depan rumahmu. Baik. Kutunggu 1 ikat kayumu besok.
kurang satu pun tidak dihitung. Pasti pas. Kau dengar, istriku? Dengar. Jatuh sekali saja, jadi berubah. Kamu tadi tidak berisik. Hem. Juga tidak memaki. Malah mengakui utang. Ya, kalau berutang ya diakui. Besok aku ikut kamu. Bukannya kamu takut aku buat masalah? Aku mengawasimu. Ya, awasilah. Kamu tidak marah? Ada yang terlihat baik. Terima kasih. Berterima kasih padaku? Terima kasih sudah mengambilkan air untukku. Kalau begitu, cepat tidur. Besok di Gunung Dingin. Kamu juga cepat tidur. Cendong. Hema, Besok, jika kumpulan kayu bakar itu benar-benar dikirim kakak ipar akan senang. ya, kirim saja. Siapa? Aku ambil lampu. Jangan takut. Aku tidak akan mendekat. Ada apa lagi? Apa yang kamu katakan tadi itu benar. Yang mana? Masih sekam, dan jangan mengotak-atik beras. Kalau istri Wang Er mau cari-cari masalah. Biarkan dia cari-cari. Aku akan tetap memberi, Suan. Nanti jangan jawab seperti itu lagi. Seperti apa? Seperti menunggu dimarahi? Tidak. Ada. Aku tidak sengaja. Aku tidak menyalahkanmu. Aku ingin bilang, karena kita sudah menikah, kamu adalah istriku. Mulai sekarang kita hidup baik-baik. Kamu? Jangan menakut-nakutiku. Aku tidak menakut-nakutimu. Dulu kamu juga pernah bilang manis. Lalu? Kalau begitu, kali ini jangan percaya dulu. Tidak percaya. Akan kubuktikan padamu, kalau 1-2 hari tidak cukup, 10 hari setengah bulan. Kalau kamu rasa tidak benar, menjauhlah. Kalau kamu pikir aku bandel lagi, pergilah ke kamar kakak ipar, jangan memaksakan diri. Kakak ipar akan memarahiku. Dia tidak akan. Dia sayang kamu. Dia juga sayang keluarga ini. Tapi kamu adik iparnya. Kamu juga anggota keluarga ini. Apalagi di rumah yang belum aku tanyakan? Kau masih mau tanya? Ya, Untuk apa ditanyakan? aku punya perkiraan. Biar bisa diatur besok. Tumpukan kayu bakar hampir habis. Berapa banyak yang tersisa? Cukup untuk 2 kali masak. Kalau dihemat, bisa sampai besok pagi lusa. Garam? Minyak? Sudah habis sama sekali. Di gudang sayur ada beberapa wortel layu. Kakak ipar bilang itu untukmu. Dia sendiri tidak makan? Kakak ipar bilang dia tidak lapar. Apa masih ada barang di rumah yang bisa ditukar? Wajan besi rusak dan cangkul tidak boleh ditukar. Jaket katun bekas, kakak ipar melarang menyentuhnya. Kalau begitu jangan disentuh. Apa lagi? Ada lagi, waktu aku menikah, aku membawa sepasang tali rambut merah. Jangan disentuh. Tapi barang itu bisa ditukar dengan setengah genggam garam. Jangan disentuh. Kenapa? Apa yang kau bawa adalah milikmu. Besok kau ikut aku ke gunung, tahu jalan mana yang lebih dekat? Tahu. Kalau ke lembah Lau Huai, Kau mau pergi ke lembah Lau Huai, jalannya tidak bagus di sana. aku ingat banyak kayu bakar di tepi lembah. Ada juga gua tua yang runtuh. Kita tidak masuk gua, hanya jalan di tepi parit. Kenapa tiba-tiba ingin ke sana? Mau cari sesuatu yang bisa dimakan. Apa yang ada di gunung saat ini? Coba-coba keberuntungan. Dulu kau tidak percaya ini. Dulu tidak percaya, itu dulu. Jangan takut padaku. Waktu salju besar lalu. Bukankah aku sudah menghalangi angin untukmu?
Kau masih ingat. Ingat. Kukira kau tidak ingat. Ingat tanganmu dingin sekali. Hari itu kau letakkan jaket di depanku. Kau sendiri di belakang mengutuk angin kencang. Nanti tidak akan mengutuk angin. Lalu mengutuk siapa? Tidak mengutuk siapapun. Sungguh bisa menahan. Lihat saja. Di panci ada bubur untukmu. Bukan apa-apa yang enak. Takut dingin, hangatkan dengan abu dapur. Kalau kau tidak keberatan, aku ambilkan. Aku sendiri yang ambil. Tidak usah, kau duduk saja. Aku bisa jalan. Jangan sampai jatuh. Kalau begitu, aku yang memandu. Baik. Di rumah tinggal ini saja. Airnya tidak kubanyakan. Kakak ipar bilang lebih kental lebih baik. Tapi tepung sorghum tidak cukup, jadi aku. Sudah cukup. Kalau kamu nggak bisa habis, aku potongin sedikit kulit lobak. Enggak usah disisain buat besok. Besok kamu naik gunung, harus kenyang. Ini makanannya. Nggak enak? Enak kok, nggak bohong. Sekarang nggak cemberut. Kalau gitu, besok pagi aku panasin lagi airnya. Nggak usah disisain khusus. Kamu juga ikut. Aku kurangi makan nggak apa-apa. Ada masalah besok pergi bareng. Jangan sampai perut kosong. Emang kamu urusin aku makan atau enggak? Urusin kita itu soal rumah tangga. Kalau gitu, aku sisain lebih banyak kerak. Nggak boleh. Besok pergi ke Lau Huaigo. Beneran bisa cari makanan? Nanti pas kesana baru tahu. Di mulut Lau Huaigo ada pohon huai. Aku pernah lihat sulur kering. Sulur seperti apa? Daunnya seperti hati, ada bintil kecil. Besok pagi-pagi buta kita gali. Mas. Ada apa? Pusing ya? Keluar, ini tempat apa? Kalau ngerti, kasih reaksi. Jazzy Foodie air ini bisa diminum? Mas, kamu kenapa? Apa kamu pusing karena lapar? Jangan. Wajahmu berubah. Tidak apa-apa. Pusing karena bangun terlalu cepat? Tadi kamu tidak bangun sama sekali, besok jangan ke gunung? Dulu kamu suka memaksakan diri. Sekarang begini, aku lebih takut. Aku benar-benar tidak apa-apa. Tadi kenapa seperti itu? Pusing. Hanya pusing, tidak menipuku kan? Tidak menipumu? Aku masih harus mengantarmu ke Lau Huaigo. Untuk apa aku menipumu? Tolong ambilkan segelas air. Air dingin? Ya. Aku tambahkan air hangat. Di abu dapur, masih ada panas. Tidak usah repot. Kamu duduk dulu, jangan berdiri. Baik. Airnya hampir siap. Jangan sampai tidur. Ya, tidak tidur. Kalau kamu ngantuk, panggil aku. Panggil kamu buat apa? Aku menjagamu. Cendong, kamu pejam mata lagi. Ambil napas. Kamu bikin takut mati. Terima kasih. Segelas air, ngapain berterima kasih? Harus berterima kasih. Minumlah. Masih pusing? Sudah tidak terlalu pusing. Besok benar-benar pergi. Aku khawatir kamu begini. Kalau kamu ikut, kan jadi tenang. Meski aku ikut, aku tidak bisa menghentikanmu. Kalau kamu biarkan, aku akan lakukan. Itu karena kamu sendiri mau. Nanti aku dengar kata-katamu. Kamu aneh hari ini. Cara bicara aneh, cara kerja juga aneh. Aneh, tidak baik? Bukan tidak baik. Kalau begitu, anggap saja hal baik. Apakah hal baik akan selalu ada? Akan ada. Suami, kamu bilang tidak apa-apa? Aku tidak pergi, besok tidak pergi. Pergi. Kalau kamu begini lagi, bagaimana? Tidak akan. Tadi kamu juga bilang begitu. Lapar lama,
Mikir buru-buru, jadi pusing, Lalu kamu masih mau? harus mau, tidak bisa tidak. Rumah tidak bisa terus begini kosong. Besok pergi ke Lau Huago gali ubi liar dan bawa kayu bakar sisanya tukar garam. Kamu sudah pikirkan semua. Ya? Tapi tadi kamu pusing parah. Besok kamu awasi aku, kalau aku memaksa, kamu cegah. Kalau aku cegah, apakah kamu akan kesal? Tidak, Apakah akan menganggap aku banyak urusan? tidak. Besok aku bawa tali. Juga bawa anjing kecil. Bawa. Kamu jangan memaksakan diri. Kalau pusing, bilang. HM, Kalau aku suruh istirahat, kamu istirahat. iya. Aku cari talinya. Jangan buru-buru. Ah, masih gelap. Jalan dulu, gendong aku. Nanti setelah menggali, baru bilang ke kakak ipar. Kamu yakin bisa dapat? Bisa, Kenapa yakin? karena kamu lihat tanaman merambat yang kering. Kalau nggak ada apa-apa? Pasti ada. Kalau sakit, jangan sembunyi dari aku. Nggak akan. Besok bawa sepotong akar itu masuk dulu, coba. Mau cari apa buat pijakan? Tutup atap dulu. Mas, jangan sentuh itu. Bisa dipakai. Batu itu terlalu berat, jangan sampai kamu cedera. Coba dulu. Kamu sudah pusing 2 kali hari ini. Minggir. Nggak mau. Kalau sampai pinggangmu sakit, besok gimana? Percaya aku sekali. Karena percaya, aku nggak akan biarkan kamu nekat. Kalau tidak kuat, lepaskan segera. Aku akan lepas. Taruh di mana? Taruh dulu. Kalau ditaruh, percuma angkatnya. Kalau begitu, di sana dekat tembok. Kamu, Apa aku? kamu kenapa? Siapa yang memindahkan grafit? Aku. Kamu yang memindahkan. Sendirian? Benar dia yang memindahkannya. Tadi aku masih menghalangi. Dulu kamu mengeluh setengah karung dedak saja berat. Dulu ya dulu, Kalau sekarang, sekarang ingin hidup seperti manusia. sudahlah, jangan bahas itu dulu. Atapnya bocor kan, coba naik dan lihat dulu. Baik, Jangan bilang kamu juga sudah bisa kungfu. Suang Mei, aku hanya mau tanya satu. Orang bisa berubah dalam semalam, kekuatan bisa bertambah, masa kemampuan juga tiba-tiba muncul? Akan sedikit demi sedikit. mau lihat? Kamu sungguh mau coba? Coba sebentar. Jangan sembarangan. Tidak sembarangan. Lihat itu. Sejauh itu, kamu kena. Kena. Setinggi itu sejauh itu. Keberuntungan. Ini bisa disebut keberuntungan? Bukan keberuntungan. Tembakan itu tidak seperti sembarangan. Memang tidak sembarangan. Kapan kamu belajar semua ini? Mau dengar yang sebenarnya? Omong kosong, aku tidak mau dengar. Baik. Waktu jatuh tempo hari kalian semua mengira aku gegar otak. Kamu memang berubah. Berubah, tapi bukan karena benturan, itu karena benturan yang menyadarkanku. Sadar karena benturan? Dulu malas dan santai. Kalau ada masalah cuma menghindar, rumah dingin tak peduli, lapar tak peduli, berhutang budi juga tak peduli. Tapi saat itu terjadi.
Aku terbaring tak bisa bangun. Malah jadi sadar. Kalau terus begini, keluarga akan bubar. Jadi kamu tiba-tiba bisa mengangkat batu giling? Kamu bisa mengerahkan tenaga? Batu giling bukan tiba-tiba bisa diangkat. Itu karena dulu belum pernah benar-benar pakai tenaga. Busurnya, waktu kecil, aku diam-diam belajar beberapa trik dari pemburu tua di desa. Siapa? Pak Shu di lereng barat. Pasu sudah pindah ke desa lain 3 tahun lalu. Dia mengajariku sebelum pindah. Kenapa dulu kamu tidak pernah menunjukkan? Untuk siapa aku tunjukkan? Kecuali bisa ditukar beras, atau bisa bikin aku tidak dimarahi waktu itu? Lagi pula saat itu aku juga tidak berminat. Belajar sedikit, ya sudah biarkan saja. Hari ini ambil lagi, tangan masih ingat? Hanya tangan yang ingat. Ditambah lagi aku sudah sadar. Kalau tidak menopang keluarga, tidak ada yang menggantikanku. Shuang Mei. Dia benar-benar berbeda hari ini. Aku melihatnya. Lalu kenapa kamu bertanya terus? Karena berbeda, makanya harus ditanya. Tiba-tiba jadi baik itu berkah. Kalau pura-pura baik itu bencana, dia tidak pura-pura. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu saja. Kakak ipar, kamu lemah hati. Lemah hati bukan berarti buta. Kamu benar bertanya. Aku tidak menyalahkanmu. Dulu kalau begitu, aku juga tidak percaya. Jadi, Jangan terburu percaya. Lihat dulu apa. Lihat besok bisa bawa pulang ubi liar atau tidak. Apakah dia masih akan kelaparan dan kedinginan? kamu pandai bicara. Tidak pandai. Lalu ini apa? Ini dianggap mengakui. Barang ini benar-benar kamu pindahkan sendirian? Kamu kan baru lihat? Aku pastikan sekali lagi. Sudah selesai dipastikan. Atap tidak ada, harus diperbaiki kan? Perbaiki. Aku ambil garpu bambu panjang. Kamu bantu. Jangan sampai angin masuk dari atas kepala lagi. Dia sudah tidak terlalu marah. Anggap saja. Dia biasanya tidak seperti ini. Aku tahu. Kamu tahu. Dia melindungi keluarga ini. Panah itu benar-benar dipelajari dulu? Aku tidak berniat menyakitimu. Aku tidak bilang kau menyakitiku. Lalu apa yang kau takutkan? Takut kau tiba-tiba berubah kembali. Tidak akan. Kamu selalu bilang begitu. Yang dulu tidak dihitung? Kali ini awasi aku. Kalau begitu aku awasi. Cukup lihat berdiri. Cukup. Kalau begitu naik. Kamu menyuruhku dengan mudah. Kalau benar berubah, jangan takut disuruh. Baik, ikut katamu. Tahan dulu semalam. Besok pulang, perbaiki lagi. Besok benar-benar pergi ke Lao Huaigo. Benar-benar pergi. Kamu pergi sendirian? Suwan ikut aku. Dia ikut kamu ke gunung. Aku bisa membantu menggali, juga mengawasi dia. Kamu biarkan dia ikut. Aku biarkan. Kamu tidak takut jadi beban? Dia bukan beban. Kalau begitu aku juga pergi. Kamu pergi ngapain? Melihat? Mau lihat siapa? Lihat semuanya. Tidak percaya aku sampai begini? Ya, tidak percaya. Kalau besok benar-benar bisa bawa sesuatu pulang, nanti kurangi tanya 1 pertanyaan. Kurang 1 kalimat saja tidak cukup. Lalu kamu mau apa lagi? Tunggu aku pulang, baru kita bicara. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja perjalanan besok ini. Mungkin bukan hanya ubi liar. Kamu sudah tahu lagi? Tebakan.
Tebakanmu cukup akurat. Masuk gunung baru tahu. Bukankah perginya besok pagi? Malam ini kalian tidur. Kamu sebaiknya benar-benar tidur. Kamu mau pergi? Pergi ke kaki gunung untuk memotong kayu bakar. Bukan ke Lao Huaigo. Aku cari jalan sambil bawa kayu bakar. Aku ikut kamu. Tidak usah. Kamu bilang suruh aku awasi kamu. Meskipun awasi, tetap jaga pintu. Kunci pintu, aku naik gunung. Memotong kayu harus bawa busur. Di gunung ada binatang buas. Binatang buas akan masuk ke rumah bambu. Lihat saja kemampuanku. Jangan sok jago, kakak ipar menunggu. Ambil ini. Tidak banyak lagi. Jangan naik gunung dengan perut kosong. Aku segera kembali. Jangan ambil risiko, kalau lihat aneh, segera kembali. Baik. Jangan pergi ke tempat berbahaya hanya untuk membuktikan diri. Baik. Aku tidak membuktikan padanya. Lalu untuk apa? Agar ada isi panci. Jalannya cukup cepat. Apa yang buru-buru? Cari targetnya dulu. Di bawah angin, kiri batu kanan lereng. Pukulan pembuka gunung. Guncang. Riak air. Memang tempat bertuah, bukan cuma benda mati. Angin di gunung kencang, jangan sampai kedinginan kalau terlalu lama bersembunyi. Mas, Bukannya suruh kalian kunci pintu? kok lama banget? Lama? Lama. Ini doang? Kurang? Setengah hari di gunung cuma dapat kayu segini? Setengah hari? Matahari aja belum sampai ke atas pohon. Kamu nemu apa? Beneran? Nemu sedikit barang gunung. Mana? Disembunyiin. Disembunyiin di mana? Nanti di rumah aja. Cendong. Kamu masih punya sesuatu yang disembunyiin dari kita? Ada. Cepat banget ngaku. Soalnya gak bakal lama. Kalau begitu bicara sekarang. Jangan bicara di jalan, ada orang di gunung? Siapa? Tidak tahu. Kamu melihatnya? Tidak melihat orang, hanya melihat lubang semak. Mungkin kelinci. Kelinci tidak melihat manusia melawan arah angin. Lalu kamu pulang sendirian? Tidak perlu mengungkapnya. Bagaimana kalau dia mengikuti ke bawah? Jadi pulang dulu. Sebenarnya kamu mengambil apa, sampai membuat orang mengincar? Pegang erat. Ini kayu bakar, kan? Permukaannya iya. Kalau di dalamnya? Kembali, tutup pintu. Kita diincar orang. Benar ada yang mengikuti? Belum sampai luar halaman. Kalau begitu mungkin masih di gunung? Iya, Mau bagaimana? Terus bersembunyi? tidak bisa disembunyikan.
Barang gunungnya besar. Hahem, Bisa dijual. bisa. Pergi ke kota tidak bisa. Baru saja diincar lalu langsung menjual terlalu berbahaya. Jadi tidak bisa pergi siang hari. Malam hari. Kota Yong'an ada pasar gelap. Kamu bahkan tahu ini. Pernah dengar. Kamu orangnya bicara setengah-setengah. Suang Er, kakak. Dia mau pergi ke pasar gelap, apa harus pergi? Kalau daging disimpan lama, repot. Keluarga kekurangan uang. Siang hari lewat jalan yang benar malah berbahaya. Kalau begitu, aku ikut. Tidak boleh. Pasar gelap banyak orang macam-macam. Kalau kamu sendiri, tidak macam-macam, kamu pagi tadi janji tidak ambil risiko. Aku akan pilih jalan yang paling aman. Aman tidak berarti tanpa risiko. Kakak benar. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana dia nanti? Aku pergi karena aku tahu jalan. Aku sudah punya rencana, bisa diatasi. Kalau begitu, janjikan aku 3 hal. Katakan, Jangan serakah. baik, Jangan melawan orang. lihat situasi saja. Baik, Pulang sebelum fajar. sebelum fajar. Ada yang keempat. Ini tidak dijual. Ditinggalkan untuk kalian. Kalau semuanya dijual juga boleh, aku tidak tergoda ini. Uang bisa beli makanan. Daging bisa menguatkan tubuh. Aku tahu, tapi keluarga butuh. Kamu dulu tidak seperti ini. Kakak ipar. Dia dulu cuma tukar barang dengan arak. Betul. Apa itu? Bicara nanti. Hati-hati di jalan. Kamu tidak bawa busur? Bawa busur terlalu mencolok. Lalu kamu pakai apa untuk melindungi diri? Dengan jual beli. Semoga saja. Di kota berangin, tutup wajahmu. Pastikan pintu terkunci, jangan buka kalau ada yang ketuk. Taruh tongkat di belakang pintu. Aku tidak akan neko-neko. Aku segera kembali. Jual atau beli? Jual. Barang apa? Hasil hutan. Lihat sebentar. Masuk saja lihat. Aturannya lihat dulu. Aturanku lihat tempat dulu. Wajah baru. Kalau sudah kenal, tidak perlu tutup. Jangan sembarangan lihat ke dalam. Jangan banyak tanya. Jual daging liar, segar. Wah, dari gunung. Kalau mau, tawar saja. Kawan, periksa barang, sudah cukup lihat? Mana cukup lihat, ada yang tipu pakai babi sakit? Kalau tidak beli, minggir. Panas juga kamu. Tahu siapa yang beli daging? Tidak tahu, 20 sen per jin, ngerti? Barangnya asal-usulnya nggak jelas, saya yang tanggung risiko. Risiko apa yang kau tanggung? Kalau ketahuan, saya yang kena. Kalau gitu, jangan terima. Bang, kalau bawa barang harus tahu aturan. Aturannya adalah menekan harga. Aturannya, jangan tidak tahu diri. Ulangi sekali, 20 sen. Barang tinggal, orang pergi. Kau pantas, ulangi sekali lagi. Berhenti, kalau tidak dengar jelas, lupakan. Tikus berjualan, jangan buat orang lari ketakutan. Hahaha, Kak Zhang. Saya bantu Anda periksa. Bang, jangan ambil hati. Dia cerewet, tapi tidak jahat. Iya, saya cerewet. Kau terima. Terima. Berapa harga? Saya tanya dulu. Daging utuh atau potongan? Utuh. Berapa banyak? Malam ini tidak bawa banyak. Artinya masih ada. Artinya kalau harga cocok baru ada. Hahaha, baik, bicara terus terang. Kak Zhang, wajah baru. Jangan kena. Apa saya tanya kau? 38 sen per jin. Bawa setengah kupon daging, mau uang semua. Saya bisa naikkan sedikit?
Kau tidak takut asal-usul? Saya cuma lihat dua hal. Dua hal apa? Barang bagus atau tidak? Orangnya bisa dipercaya atau tidak? Saya bisa dipercaya. Waktu saya tekan harga, kau tidak gentar. Tanganmu masih jaga keranjang. Tenang, saya Zhang. Zhang Jiangguo. Di pabrik baja, cari makan. Saya tak tanya kau kasih ke siapa. Pintar. Kau juga jangan tanya dari mana saya. Boleh, tapi saya harus tahu cara cari kau. Ada barang, saya datang. Tempat ini tidak cocok untuk bisnis jangka panjang. Sobat, muka baru. Malam ini pertama kali, ya? Orang lama tahu siapa yang tidak boleh diganggu, kau tidak tahu. Misalnya kau? Saya bukan yang tidak boleh diganggu, tapi bisa diajak bisnis. Timbangannya mana? Ambil timbangan. 21 jin 3 liang. Hitung 21 setengah jin. Setengahnya dihitung sebagai 21 jin. Saya Zhang tidak ambil untung kecil begini. Bisnis pertama, jangan terlalu untung besar. Baik. Kalau begitu, 20 per jin. 3 mau 8, setengah kupon daging. Kupon asli? Lama, tapi masih bisa dipakai. Bang Zhang, ternyata murah hati dengan orang baru. Kau harus kurangi akal-akalan. Saya juga akan murah hati padamu. Hahaha. Sobat, lain kali kalau ada barang bagus, jangan masuk gang lagi. Di pabrik baja, pintu belakang tembok barat, ada pohon willow bengkok, jam 9 malam, ketuk 3 kali. Jeda sebentar, lalu ketuk 2 kali. Kenapa kau bantu aku? Bukan bantu kau. Aku bantu diriku sendiri. Juga bantu rekan kerja. Kau punya barang, aku punya jalan, kita sama-sama untung. Kau tidak takut aku buat masalah? Makanya aku cuma bertransaksi dengan orang yang stabil. Kau tidak serakah, tidak panik, tidak pakai kekuasaan, bisa diajak bicara. Kau terlalu banyak tahu, itu belum tentu baik. Kau terlalu waspada. Belum tentu juga buruk. Ayo, jangan lewat jembatan Zenshen. Malam ini ada yang periksa. Bagaimana kau tahu aku mau kemana? Sol sepatumu ada lumpur sawah, kau bukan orang kota. Jembatan Zenlan lebih dekat, tapi tidak aman. Makasih, lain kali bawa barang bagus. Tergantung harga. Pintu belakang, pohon willow bengkok. Siapa? Aku. Kamu sudah pulang. Hari hampir pagi. Aku memutar sedikit. Barangnya? Lihat ini dulu. Ah, tepung putih. Ini semua hasil barter. Sebanyak ini. Lumayan. Pasar gelap bisa memberi harga setinggi ini? Tidak semuanya. Cendong, kamu bilang yang sebenarnya padaku. Apa yang sebenarnya? Barang ini. Apakah sumbernya sah? Aku jual sebagian daging, bertemu orang dari pabrik. Pekerja pabrik baja, mereka kekurangan lemak, barang saya cocok dan harganya pas, harganya wajar, kemudian mereka minta, saya menyisihkan sedikit barang, itu sebagai imbalan di muka. Imbalan? Bukan curian atau rampasan, juga bukan hasil pemerasan, kamu pakai saja dengan tenang. Hanya membantu menjual daging. Hanya jual beli. Tidak ada konflik dengan siapapun. Ada sedikit pertengkaran, Aku sudah tahu. tapi tidak sampai berkelahi. Sungguh. Syukurlah. Kain ini tidak murah, kan? Aku buatkan kamu mantel. Aku tidak perlu. Yang kamu pakai sudah usang.
Masih bisa dipakai. Bisa dipakai dan harus diganti itu beda. Dulu kamu tidak bisa berkata seperti itu. Aku pergi rebus air. Jangan repot dulu, hari ini kita makan mie putih ini. Kamu gila. Beli tapi tidak dimakan, cuma dipajang. Ini harus disimpan. Simpan setengah, biarkan kalian makan hangat dulu. Campur dengan biji-bijian saja. Boleh juga, Telurnya, sudah direbus. semua direbus. Rebus berapa? Yang Jing, jangan duduk saja, bantu. Kamu selalu bilang aku tidak bisa mengatur rumah tangga. Iya, Kalau begitu, belajar sekarang. belajar apa? Hemat saat harus hemat, makan saat harus makan. Kedengarannya seperti benar. Kalau begitu, bantu. Aku sudah membantu. Kalau begitu jangan berdiri. 10 cukup. Kalau lebih, aku benar-benar khawatir. Baik, terserah kamu. Apa yang kamu tertawakan? Tidak apa-apa. Ming Ming tertawa. Cuma merasa rumah sepertinya tiba-tiba jadi sedikit lebih rapi. Panas. Aku tahu, Tahu tapi masih mendekat. terburu-buru lihat matang atau belum. Nanti aku saja. Hem. Makanannya sudah siap, aku lapar. Sudah, Kalian makan dulu. jangan begitu. Mana ada tulang punggung keluarga makan terakhir? Aku tidak lapar. Kamu bilang tidak lapar, tapi lari semalaman lalu makan. Buat apa diberikan padaku? Kamu tulang punggung, harus kenyang. Shuang Er benar. Masing-masing setengah. Tidak usah. Aku bilang masing-masing setengah. Di panci masih ada yang kecil. Aku dan Shuang Er bagi yang itu saja. Itu beda. Apa bedanya? Ini yang kamu kupas untukku. Suka makan, makan. Tidak suka, jangan. Kamu akhir-akhir ini kurus. Tidak. Iya. Kakak ipar memang kurus. Beberapa waktu lalu bahkan makanan yang layak pun tidak ada. Beneran bikin baju buat aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Shuang Er juga harus punya. Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu buat dulu, nanti kalau dia dapat uang lagi, baru bicarakan punyaku. Lain kali juga ada untukmu. Pekerja di kota itu bisa dipercaya nggak? Masih belum jelas. Terus kamu mau bisnis sama dia? Harus dicoba dulu. Nggak terlalu berisiko? Lebih aman daripada jalan utama di siang hari. Tapi kemarin kamu juga bilang aman. Aku coba dulu, tidak akan buru-buru. Sungguh? Sungguh. Hama. Cendong. Ada apa? Kemari, Ada apa? ambil ini. Ini tanaman obat apa? Berikan padaku. Omong kosong. Kamu dapat dari mana? Beberapa waktu lalu aku tukar dari dukun kampung. Awalnya disiapkan untuk kakak ipar, tapi akhirnya tidak tega pakai. Sekarang kamu lebih perlu pakai. Buat apa aku pakai ini? Nambah stamina. Wajahku sudah bagus. Justru karena terlalu cepat membaik. Kamu akhir-akhir ini berbeda. Mana yang berbeda? Susah dijelaskan. Kamu lebih sadar. Tenaganya juga sepertinya lebih besar. Bahkan jalannya juga tidak seperti dulu. Maksudmu apa? Aku cuma bilang, berubah jadi baik itu bagus. Terus? Jangan terlalu keras. Kakak ipar tidak bilang, tapi hatinya selalu khawatir. Kalau kamu benar-benar terkena masalah, dia tidak akan tahan. Kalau kamu? Aku? Kalau aku kenapa-napa, kamu tahan? Jangan membual. Aku takut keluarga kembali hancur. Oke, Kamu ketawa apa? tidak ada. Terserah. Satu lagi. Katakan. Kemarin malam kamu janji akan memberitahu kami setelah pulang.
Apa yang kamu sembunyikan? Kamu sudah siap? Nanti malam. Malam ini? Ya. Tunggu sampai gelap. Aku akan menunjukkan sesuatu. Ada bahaya? Tidak. Apa itu? Apa yang bisa membuat kita tidak kelaparan lagi? Biarkan aku lihat dulu. Sampai mana kemampuanmu? Coba dengan kalian dulu. Hanya mengandalkan tanah, entah kapan akan tumbuh. Ling Kuan Yin. Benar-benar berguna. Mana ada secepat itu? Coba tanam di dalam. Di luar juga harus kelihatan ada. Kalau nanti beneran tumbuh, susah dijelasin. Kak Dong, Kok udah bangun? malam-malam begini kamu ngapain? Gak bisa tidur, beres-beres di pojok halaman, tanam sayur. Sekarang, Iya, malam-malam tanam sayur. Baru kamu yang gini. siang ramai, banyak yang lihat. Tanam sayur aja takut dilihat orang. Takut dikatain orang, sia-sia. Kamu semalaman keluar. Pulang langsung sibuk sampai sekarang. Kalau gak istirahat, nanti pusing. Aku beresin sedikit lagi. Selesai, langsung masuk ya. Masuk. Beneran masuk. Benih sawi. Kamu bisa lihat? Dulu di rumah pernah tanam. Kalau bisa tumbuh, sebelum musim dingin, bisa nambah sayur. Pasti tumbuh. Yakin banget? Aku lagi hoki. Akhir-akhir ini kamu berani banget ngomong. Dulu ngomong doang, gak bisa. Sekarang beda. Kalau udah selesai, cepet masuk ya. Malam udah dingin. Kamu duluan aja? Jangan sampai pagi lagi duduk di sini. Enggak, Serius? serius. Kak Dong, Iya, kamu tadi bilang, nanti malam aja kita lihat sesuatu. Kalau kamu belum yakin, tidak usah buru-buru hari ini juga. kamu tidak ingin tahu? Ingin, tapi aku lebih khawatir kamu kesulitan. Bukan kesulitan. Lalu apa? Aku sedang memikirkan cara supaya kalian lebih percaya. Kamu bilang, aku percaya. Baik, tunggu aku pastikan satu hal lagi, besok ku beritahu. Besok? Kalau begitu aku tunggu. Bang Dong, Kenapa? jangan ditanggung sendiri. Wanita ini baru berapa lama? Wah, ini bukan bercocok tanam. Ini merebut momentum. Coba sekali lagi. Pergi. Bisa berhasil. Kalau tepung dan telur untuk darurat, maka ini adalah akarnya. Dengan lahan ini, siapa takut kehabisan pangan? Jangan buru-buru, semakin luar biasa semakin jangan bocor. Uji tuntas dulu, baru pikirkan cara mengeluarkannya. Sudah pulang? Kamu belum tidur? Tidur, lalu bangun lagi. Aku mengganggumu? Tidak, begitu kamu masuk, hatiku tenang. Tidurlah. Kamu juga tidur. Masih bisa tumbuh setelah semalam? Bang Dong, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Wajahmu pucat, bilang gak apa-apa. Apa semalam kedinginan? Mungkin kurang tidur. Tahu gitu suruh kamu tidur awal, tapi kamu gak mau dengar. Berisik ngapain? Kamu semalam begadang sampai jam berapa?
Nggak lama. Nggak lama kok bisa begini? Swanger, tolong ambilkan air hangat. Aku pergi ambil. Apa kamu diam-diam melakukan sesuatu lagi? Berkebun sayur? Apakah itu termasuk? Berkebun sampai pingsan? Mungkin aku punya bakat istimewa. Masih bisa bercanda. Beneran cuma kurang tidur? Sedikit. Jangan memaksakan diri. Aku nggak maksa. Kamu maksa. Setiap kali kamu mau bohong, matamu selalu mengalihkan pandangan. Dulu segitunya kelihatan? Terus kenapa dulu kamu nggak membongkarku? Dulu dibongkar juga nggak ada gunanya. Sekarang ada gunanya. Minum dulu sampai habis, baru bicara. Sekarang bisa bilang? Bilang apa? Hal yang kamu janjikan semalam. Hari ini jangan bahas itu dulu. Kamu berubah pikiran lagi. Bukan berubah pikiran. Saya yang harus memastikan dulu apakah benda ini benar-benar bisa membantu orang atau justru merugikan orang. Maksudnya? Maksudnya, aku tidak bisa mencobakannya pada kalian? Jadi semalaman kamu mencoba ini? Sampai kamu jadi begini. Kecelakaan? Masih akan mencoba lagi? Tentu. Tapi tidak sembarangan. Jaminanmu sekarang tidak berharga di mataku. Lalu bagaimana supaya berharga? Setidaknya beritahu kami setengahnya. Tempayan di sudut halaman itu nanti kamu lihat saja. Tempayan? Lihat apa? Setelah melihatnya, kamu akan tahu aku tidak main-main. Aku akan pergi sekarang. Kak Dong. Apa kamu sudah menemukan jalan? Sudah. Lalu kenapa tadi kamu seperti itu? Karena jalan ini tidak gratis. Kalau begitu pelan-pelan saja. Kami bisa menunggu sekarang. Kakak ipar, cepat keluar lihat. Benih yang baru ditanam tadi malam. Sudah bertunas pagi ini. Shendong, sebenarnya apa yang kamu tanam? Benar-benar ditanam tadi malam? Kamu tidak menggantinya? Di mana aku bisa menggantinya tengah malam? Lalu yang kamu bilang pastikan dulu itu. Sekarang sudah setengahnya terkonfirmasi. Setengahnya lagi. Setengahnya lagi tergantung apakah aku akan pingsan lagi. Kamu masih bisa tertawa, aku bilang padamu. Kalau kamu bikin dirimu seperti tadi, tunas ini tumbuh cepat pun percuma. Mas Dong. Barang ini bisa bikin tanah cepat subur. Bisa. Tanah di luar juga bisa. Sepertinya bisa. Setelah itu, apa kita tidak perlu khawatir kehabisan makanan lagi? Ya, tidak perlu khawatir lagi. Kalau begitu, kita bisa tanam lebih banyak? Bisa tanam, tapi jangan tergesa-gesa. Terlalu cepat, orang bisa curiga. Lalu bagaimana rencanamu? Bersihkan dulu rumahnya. Apa? Perbaiki rumah, lalu adakan pesta. Kamu gila ya? Perbaiki rumah dan pesta. Yang mana yang bikin kamu ketakutan? Semuanya menakutkan. Kamu tahu butuh berapa banyak bahan untuk memperbaiki rumah, jerami dan kayu bata lumpur juga butuh usaha pesta. Apalagi semua orang di desa mengawasimu pakai apa? Kalau kamu? Mas Dong, kamu. Kenapa tiba-tiba terpikir hal ini? Bukan tiba-tiba. Ini sudah lama harus dipikirkan. Tapi sekarang kita. Sekarang juga harus berpikir jangka panjang. Jangka panjang memang jangka panjang, tapi di rumah baru tanam sedikit. Song Hua, kamu sudah mau lakukan banyak hal. Bagaimana jika? Suwan. Angkat kepalamu. Dulu aku nganggur di rumah. Seperti gubuk reot yang ditempati sementara, hari ini ada makanan, besok tidak ada. Tak ada yang berani memikirkan masa depan. Sekarang berbeda. Memperbaiki rumah bukan untuk pamer, mengadakan pesta juga bukan untuk gengsi. Karena kita harus menjalani hidup ke depan, atap rumah selalu bocor. Bagaimana kalian bertahan di musim dingin?
Status sudah ada, tapi saat kamu masuk ke rumah ini, hal-hal yang seharusnya ada tidak ada. Aku harus menggantinya untukmu. Bukan berarti semuanya harus selesai hari ini. Tapi mulai hari ini. Satu persatu. Tapi biayanya besar. Aku akan mencarinya. Bagaimana kau sendiri bisa mencarinya? Mulai dari bagian yang bisa dikerjakan. Masa iya, baru sedikit punya kemampuan, membiarkan kalian tinggal di rumah bocor bersamaku. Kamu bicara begitu. Sepertinya aku menghalangimu hidup lebih baik. Kau bukan malas? Kau sedang menghitung-hitung untukku. Sudah cukup, aku masih berdiri di sini. Jadi, kamu setuju atau tidak? Apa gunanya kalau aku tidak setuju? Ada gunanya? Kalau begitu aku bicara jujur. Memperbaiki boleh. Harus bertahap. Perbaiki dulu bagian yang paling bocor. Jangan mengadakan pesta terlalu besar dulu, nanti orang kampung banyak bicara, pasti bilang kau baru saja berubah sedikit, sudah sombong. Sama seperti yang kupikirkan. Jangan kamu sok kaya, kalau nggak punya uang, tunda dulu. Siapa bilang aku nggak punya uang? Kamu punya. Ternyata kamu benar-benar menabung. Kalau enggak, buat apa aku sibuk 2 hari ini? Ini semua dari kerja keras ya? Kenapa kamu tanya begitu? Apa aku kelihatan seperti pencuri? Dulu sih iya. Sekarang? Sekarang juga masih lihat dulu. Jadi hari ini aku harus pergi ke rumah kepala desa. Kamu mau bicara soal perbaikan rumah sama kepala desa? Iya. Dia akan setuju. Coba dulu. Kamu pergi dengan tangan kosong. Kan masih ada 2 kelinci liar. Kamu benar-benar teliti. Ini bukan teliti. Ini namanya tahu aturan. Kepala desa itu nggak gampang diajak bicara. Aku tahu, Jangan melawan dia. aku mau minta tolong, bukan untuk bertengkar. Kalau begitu, cepat pulang. Baik. Jangan hemat untuk makan siang, rebus semua mie yang ada di kuali. Iya, tahu. Jangan sentuh kuali itu. Iya. Nanti aku pulang, baru kita bicarakan cara menanamnya. Siapa? Aku Cendong. Cari pamanmu. Ya, Tante, apakah dia ada? Dia sedang merokok di atas Kang. Masuklah. Lo ini, matahari terbit dari barat? Pagi-pagi bawa kelinci ke rumahku. Paman, aku tangkap di gunung, buat tambahan lauk, untuk paman dan tante. Aku tak berjasa, tak pantas terima. Kalau begitu aku terus terang saja. Bilang aku mau renovasi rumah. Kau mau renovasi rumah? Iya, dari mana uangnya? Dari tabungan dan hasil kerja. Kau sebelumnya masih punya utang kemana-mana. Sekarang tiba-tiba bisa renovasi rumah. Cendong, langkahmu tidak kecil ya. Dulu aku brengsek. Paman, Anda bukannya baru tahu hari ini? Tapi orang tidak bisa terus-terusan brengsek. Bilang gampang. Aku tidak bermaksud bilang gampang. Aku hanya datang untuk memberitahu Anda. Rumah harus diperbaiki, hidup harus dijalani. Aku tidak mau ambil keuntungan dari kolektif, juga tidak sembarangan. Yang harus dicatat jasa, catat saja. Yang harus ganti material, ganti saja. Ikuti aturan. Kamu renovasi rumah, supaya kamu sendiri nyaman? Atau untuk tutup mulut orang kampung? Pertama untuk keluarga, ganti acara pernikahan. Jadi kamu masih ingat ganti acara pernikahan? Harus ganti, ya. Dulu kau menikah, seperti dapat gratis, malas mengadakan pesta. Sekarang malah ingat untuk repot-repot. Dulu aku tidak berharga. Kamu berani mengaku, ya? Yang harus diakui ya diakui. Kalau yang tidak seharusnya, saya juga tidak mau mengaku.
Kamu cukup heboh akhir-akhir ini. Naik gunung, ke ladang, tukar beras, beres-beres rumah. Semua di desa memperhatikan, melihat apakah aku benar-benar bisa berubah. Aku tahu. Lalu, apa kamu sudah berubah? Menurut Pak Guci di sudut halaman rumahmu itu, kamu yang menanam? Aku tanam tadi malam, pagi ini sudah bertunas. Agak aneh ya. Pak menanam lebih lama dari saya. Kamu juga tahu kalau cuaca terlalu panas, siram yang cukup. Benih memang ada yang cepat dan lambat. Lagi pula itu benih sawi putih, cepat bertunas tidak aneh. Kamu jadi paham ya? Baru belajar 2 hari ini. Belajar dari siapa? Belajar dari tanah? Kamu datang menemuiku. Bukan hanya bicara soal perbaikan rumah, kan? Aku juga ingin bertanya, apakah desa bisa memberikan sedikit kayu bekas? Atau aku bisa menukar poin kerja dengan lumpur dan jerami? Kamu mau menukar dengan apa? Kerja fisik atau hasil hutan? Bisa. Mulutnya besar juga. Bukan mulut besar. Aku ingin menanggung hidup ini. Bagaimana istrimu akhir-akhir ini? Baik. Bersamamu. Dia tidak menangis lagi. Dulu aku membuatnya menderita. Sekarang tahu menyayangi, ya sudah. Bagaimana dengan putrimu? Juga di rumah membantu. Kamu tidak merasa keberatan? Keluarga bukan beban. Cendong. Katakan, dari kedatanganmu hari ini, aku bisa mendengar 2 hal. 1, kamu benar-benar ingin menopang keluarga. Yang lain, kamu masih menyembunyikan sesuatu? Siapa yang tidak punya keahlian tersembunyi? Punya keahlian, tidak takut. Yang ditakutkan adalah keahlianmu melewati batas. Tidak akan. Benar-benar tidak akan. Jika aku ingin mengambil jalan sesat, tidak akan datang ke rumahmu dulu. Duduk. Mengenai perbaikan rumah, aku bisa setuju. Terima kasih, Pak. Jangan buru-buru berterima kasih. Silakan katakan. Ada 2 batang kayu bekas. Itu dari tepi tempat jemuran tahun lalu. Tim lumpur bisa menyisihkan sedikit. Rumput jerami, kamu cari sendiri. Oke? Kalau tukar poin kerja dengan bahan, harus dicatat. Tentu saja. Jangan adakan pesta terlalu besar. Aku paham. Kalau kamu sungguh ingin naik level, hanya mengandalkan beberapa hektar tanah ini tidak cukup. Om, maksudnya? Pabrik baja kabupaten akan merekrut pekerja sebentar lagi. Berapa banyak yang diterima? Kuotanya terbatas. Desa sudah tahu. Belum resmi keluar. Tapi kabarnya sudah terdengar. Ada persyaratan, apakah ketat? Seberapa ketat? Ketua Liu dari komune yang menangani langsung, menurutmu, bisa seberapa longgar? Kenapa diam saja? Sedang berpikir. Pikirkan apa? Pikir, apakah ini jalan yang tepat? Ini jalan, tapi tidak semua orang bisa naik. Kalau begitu, Om pikir aku bisa? Pertama, perbaiki dulu atap bocor rumahmu. Lalu biarkan aku melihatmu berubah. Apa hanya 3 hari semangat? Atau akan bertahan? Mengerti. Kelincinya tinggal. Kalau begitu, tidak saya bawa kembali. Jangan banyak cakap. Pak mengenai pabrik baja, jika ada kepastian. Tolong beritahu saya. Apa gunanya memberitahu kamu? Berguna. Setidaknya saya tahu harus berusaha kemana.
Selesaikan dulu pekerjaan yang ada. Kembali. Bagaimana? Tidak jadi. Jadi, Benar-benar jadi? kepala desa setuju. Bahannya, kayunya. Bisa beri 2 batang kayu bekas? Bata lumpur juga bisa tukar sedikit. Kamu benar-benar berhasil membujuknya kepala desa tidak memukul kepalamu dengan pipa rokok hari ini. Bisakah kamu punya sedikit kepercayaan padaku? Tidak bisa. Ada lagi. Kepala desa juga menyampaikan berita, Berita apa? pabrik baja kabupaten akan merekrut. Kamu ingin pergi? Mau. Tapi kali ini sepertinya tidak hanya sekedar mendaftar saja. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Pabrik baja membuka lowongan pekerjaan. Bukan sembarang orang bisa masuk, kalau kamu hanya mengandalkan ucapan kepala desa, sepertinya tidak stabil. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan satu ucapan. Kamu punya koneksi? Tidak ada. Lalu kenapa kamu masih tenang saja? Cendong, jangan berpikir untuk mempertaruhkan nyawa lagi, perbaikan rumah baru sedikit terlihat. Kalau kamu main-main lagi kamu, Aku tidak main-main. lalu kamu mau kemana? Masuk ke hutan. Masuk ke hutan lagi? Baru pulang kemarin, hari ini mau pergi lagi? Rumah perlu diperbaiki. Pesta perlu diadakan ulang. Untuk lowongan kerja juga harus persiapan. Uang segini tidak cukup. Kalau uang tidak cukup, bisa menabung pelan-pelan. Lowongan kerja tidak akan menunggu kita menabung pelan-pelan. Kamu masuk hutan bisa cari apa? Kelinci liar dan ayam hutan barang sedikit itu ditukar cukup untuk menyogok? Lihat dulu. Di hutan ada barang-barang hutan. Tidak harus daging. Kak Dong. Bawalah. Mie di panci kalian makan saja. Kamu jangan urus kami. Kalau aku tidak urus kalian, siapa lagi? Kalau begitu, cepatlah kembali. Pasti kembali sebelum matahari terbenam. Sebaiknya kau tepati janjimu. Kalau terlambat, aku akan pergi ke rumah kepala desa untuk minta tolong. Tidak perlu. Jangan tertawa. Di gunung tidak seperti di desa, jangan sok jago. Aku tahu. Tunggu aku kembali, kita akan timbang 5 tael. Baik. Ada yang datang? Tempat ini ternyata menyimpan sesuatu. Bukan tidak pernah ditemukan orang. Tidak bisa dibiarkan. Ambil saja. Kau yakin ini tempatnya? Kalau bocor kabarnya, kita semua akan celaka. Ayahku sebelum pergi bilang, gua pohon pinus bengkok. Tidak salah. Kemarin kau bilang tidak berani mengambil. Mana berani, di dalamnya emas perak. Zaman sekarang siapa berani menyentuh? Kenapa berbeda? Pabrik baja kabupaten merekrut pekerja, kau tidak tahu? Kalau bisa ngeluarin sesuatu buat jalan belakang. Kesempatannya ada. Kalau enggak, bisa dijadiin uang. Cukup buat kita pindah dari tempat kumuh ini. Tapi barang ini nggak bisa diperlihatkan. Makanya suruh kamu datang, malam.
Kamu malah bilang siang lebih aman, lihat jalan. Jangan banyak omong, cepet masuk. Apa itu suara? Air tenang? Bekas? Di gua ada suara air, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Kamu masuk duluan. Kenapa aku duluan? Barang itu adalah kursi yang kamu bilang. Kamu nggak mau? Kotaknya? Nggak mungkin di sini. Kamu tipu aku? Buat apa aku tipu kamu? Aku lihat sendiri waktu itu. Barang itu kemana? Ada yang datang. Siapa? Mungkin orang desa? Di desa cuma sedikit yang tahu tempat ini. Ayahmu masih kasih tahu siapa lagi? Nggak ada, jangan bocor. Cari. Cari di mana? Pernah masuk gunung belakang, yang tiba-tiba jadi kayak akhir-akhir ini harus diperiksa. Cendong akhir-akhir ini kayaknya aneh. Kamu bilang dia? 2 hari ini dia dapat kelinci liar dan perbaiki rumah. Dia juga tahu gua ini? Nggak tahu, tapi dia sering masuk gunung. Awasi dia, periksa dulu. Kok baru pulang? Jalannya memutar. Masuk gunung setengah hari cuma bawa ini? Kedepannya harus lebih hati-hati soal uang. Ada yang mengincarmu. Belum sepenuhnya. Karena renovasi rumah? Renovasi tetap jalan. Uangnya ambil sedikit-sedikit. Kamu ketemu apa? Ada yang selidiki siapa yang tiba-tiba kaya. Ternyata bukan angin baik. Besok ganti bata lumpur. Dicatat berdasarkan poin kerja. Uangnya mana? Sembunyikan. Jangan taruh candy di sudut halaman. Taruh di bawah tempat tidur. Hanya biarkan mereka lihat, yang ingin aku tunjukkan saja. Batuk. Siapa? Hehe. Aku Zhao San, renovasi rumahku. Harus laporan ke kamu dulu. Dong Zi, aku cuma peduli. Sudah selesai bertanya, kok kamu jadi galak? Hehe, Dulu waktu miskin, kamu tidak peduli. kamu, perempuan dari luar keluarga, jangan banyak bicara. Dia di rumahku boleh bicara. Akhir-akhir ini di desa lagi panas, tangan tidak bersih, bikin repot. Siapa bilang saya tangan tidak bersih? Saya nggak bilang kamu. Terus kamu datang bilang gitu? Ya sudah, saya yang kebanyakan bicara, jangan sampai nanti ditanya uang dari mana, malah nggak bisa jawab. Bukan urusanmu. Bagus, kamu keras. Lihat berapa lama kamu bisa keras. Dia datang bukan sembarangan. Dia tadi terus lihat ke arah tempayan. Malam ini simpan semua barang di halaman. Kamu mau keluar lagi? Kamu mau lihat apa yang mereka incar? Kalau kamu mau pergi, aku nggak bisa cegah. Kapan pulang? Sebelum jam 11 malam. Kalau nggak kembali, Nggak akan. Kalau nggak kembali, bilang ke kepala desa kalau Zhao San datang bikin masalah. kamu benar mau pergi sendiri? Banyak orang malah bocor. Bawa sesuatu. Nggak perlu. Pakai ini, warnanya gelap. Jangan sok hebat. Aku tahu. Kali ini nggak akan cari masalah, cuma lihat situasi. Cuma lihat situasi. Cuma lihat situasi. Ternyata lebih dari satu.
Bang Tiezu, di sini. Jangan banyak omong, cari dengan teliti. Chen Dong pasti menyembunyikan sesuatu yang menguntungkan. Sudah tanya siang tadi, dia keras kepala sekali. Gak punya uang, renovasi rumah apa? Kalau dia beruntung gimana? Pasti dia menemukan sesuatu. Bang Tiezu bilang cari barang saja, jangan cari masalah. Takut apa? Aku takut kuota rekrutmen batal. Kalau ada barang, suruh dia mengaku. Tapi kalau barangnya benar-benar ilegal lebih bagus. Berani dia bersuara. Ada suara di dalam, seperti ada orang. Suara apa? Kalian berdua pengecut, sorot ke dalam. Bener nggak ada? Kamu bilang ada yang nyembunyi? Aku nggak bilang nyembunyi di sini, aku bilang dia mungkin. Kamu ke rumahnya siang tadi, lihat apa? Guci tanahnya dipindah ke dalam. Chen Dong kalau lagi pede, nggak bisa nyembunyi. Dia dekat dengan kepala desa. Makanya nggak bisa terang-terangan, kita intai Suan. Buat apa ngintai dia? Perempuan nggak bisa nyimpen rahasia, besok kamu dengerin dia ngomong apa. Nggak enak kali. Mau masuk pabrik nggak? Kalau nggak mau, pergi aja dari sekarang. Bang Tiezu, kita cabut dulu. Beruntung dia. Kita ngintai di tempat lain, sama tembok belakang rumahnya, semakin dia jaga, semakin jelas ada yang disembunyiin. Kepergok orang. Enggak, Lalu kenapa kamu nggak ngomong? Apa itu Zhao San? juga ada Tie Luo. Mereka ngomongin aku. Ngintai perempuan, apa itu hebat? Besok aku nggak ke sumur. Kamu harus pergi. Kalau enggak, kelihatan takut. Jadi biarin dia dikorek? Suan, aku hanya ingin mengatakan dua hal. Dua hal apa? Pertama, uang perbaikan rumah diambil dari poin kerja di muka. Kedua, keluarga kita miskin, pesta pernikahan ditunda dulu. Ini pasti jadi bahan tertawaan, kan? Lebih baik ditertawakan daripada dicurigai. Kamu ingin mereka mengira kita tidak punya uang? Dia akan panik. Begitu panik, dia akan menunjukkan kelemahannya. Lampu mati, benar-benar tidur. Jangan terlalu dekat. Kakak Tiezu bilang. Cek dulu apakah ada gerakan di dinding belakang. Suara apa? Mungkin kaleng. Ayo pergi, jangan sampai ketahuan, besok aja kita lihat lagi. Aman. Itu anak buah Zhao Tiezu. Ho, Mereka benar-benar mengintai di dinding belakang. mereka mengawasi dinding belakang, aku akan lewat pintu depan. Sekarang barang-barang masih di pinggir saluran air. Malam ini jangan pindahkan. Besok pagi mereka akan menemukannya lebih dulu. Kamu baru saja berjanji tidak nekat. Aku tidak akan menyentuh mereka. Hanya memindahkan barang. Aku ikut denganmu. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Kamu di rumah jaga dia, dan juga antar kembali. Berapa lama? Kembali sebelum ayam berkokok. Jika ada orang di luar. Saya biarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Dongge. Hem. Jangan membuat dirimu seolah tidak ada jalan mundur. Di sini ada jalan mundur. Riak biji sesawi.
Kamu hanya mendorong ini. Cukup untuk mereka lihat. Kalau balok dan atap. Hati-hati, meski tidak ada orang, tetap hati-hati. Menyembunyikan barang lebih mudah daripada menyembunyikan perasaan. Perasaanmu juga tidak tersembunyi. Cuci tangan dulu, jangan sampai membuat kepala desa marah. Aku tahu. Akuntan Liu, hutang bata lumpur dicatat dulu. Pagi-pagi kamu berteriak apa? Aku memperbaiki rumah. Kalau tidak menghadang, kamu mau mencatat? Dongzi, benar-benar ngutang bata lumpur untuk perbaiki rumah? Itu, hahaha. Tulis, setengah gerobak bata lumpur akhir tahun dikonversi dengan poin kerja. Dan juga atap. Anak muda perbaiki rumah sampai seluruh desa tahu. Siang ini butuh bantuan? Balok bekas taruh sini. Taruh di kamar timur. Su Wan mana? Sedang mencampur lumpur, Wan keluar menulis kepala anjing. Tidak apa, aku bisa melakukannya. Cuci dong. Banyak yang lihat loh. Tetap harus cuci. Jangan godain dia. Nanti baloknya miring kalau terus digoda. Udah lurus kok. Ini cukup gak? Yang datang lebih banyak dari perkiraan. Tambah 2 lauk. Jangan terlalu menonjol. Aku tahu. Ini. Katanya Li Shuang yang ganti, kok aku? Muka kamu dingin, nggak ada yang tanya lebih. Oke, lain kali aku ikut. Senyummu bagus, Ini namanya makan seadanya. barang dari gunung nggak mahal. Wan, kamu akhirnya keluar dari masa sulit. Hahaha. Dia sekarang baik-baik aja. Kamu juga tambahi aku. Baloknya nggak miring. Ini buat kamu. Takut kamu capek nggak ada yang ngurus. Terima kasih semuanya. Ayo, jangan diam saja. Kalau ada perlu, panggil aja. Masa tetangga cuma lihat doang. Aku ingat. Besok pagi aku lihat lagi. Jangan ambil kerjaan berat. Iya, Tante. Hati-hati. Aku tidur dulu. Kalian berdua bereskan. Ada yang disayang. Li Shuang. Lelah. Tangan dingin. Terus, Kak Dong. Apa kita benar-benar bisa terus begini? Aku tidak serakah. Melihat semua orang hari ini seperti mimpi. bukan mimpi. Tapi mimpi juga bisa terasa nyata. Suwan, selama aku ada, halaman ini tidak akan bubar. Jangan cuma bilang kamu ada. Biarkan aku juga ada. Baik. Kubiarkan kamu ada. Dongzi, udah tidur? Besok pagi pergi ke markas. Ada masalah dengan pembukuan. Daftar rekrut sudah turun. Kamu dipilih. Tidak tertulis siapa yang memilih. Kumpul lusa. Lusa terlalu mendadak. Kamu baru saja menyinggung seseorang. Menurut kepala desa, jangan banyak omong. Kalau pergi harus ikut perintah. Bisa tidak pergi? Sulit. Ada yang ingin kamu pergi? Ada yang mengawasi kamu. Nama Zhao Tiezu jangan sembarangan disebut. Mengerti? Besok pagi jangan ribut. Tertawa lebih baik daripada menebak. Kamu tahu sendiri. Jangan buat orang di dalam rumah takut. Rekrutmen apa? Stasiun tambang Qingshan. Berangkat lusa. Belum pasti. Kalian bicara dulu. Panggil aku kalau ada keperluan. Kau bilang jodoh tidak akan pergi. Aku tidak berubah pikiran. Tapi kau mungkin akan pergi lusa. Mungkin, belum tentu. Kades bilang sulit. Sulit, bukan berarti tidak bisa. Kau sudah tahu akan ada hari ini. Aku tidak menyalahkanmu. Aku cuma merasa hari ini terlalu, sangat tidak tenang. Berhenti mencuci.
Belum selesai mengumpulkan. Besok pagi saja, Besok pagi Tante Wang lihat tidak enak. aku yang kumpulkan. Ikut aku keluar, Kemana? ke halaman. Angin sejuk. Aku di sini. Tadi belum selesai bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau takut aku pergi. Takut. Takut apa? Bicara juga tidak berguna. Berguna atau tidak? Dengar dulu baru tahu. Aku takut semua ini hari ini palsu. Takut rumah diperbaiki setengah lalu berhenti. Takut kau dipanggil orang pergi. Aku takut kau baik padaku sekarang, karena merasa berhutang budi. Suwan, Jangan bicara dulu. Aku seharusnya tidak meminta apa-apa lagi padamu. bukan kau yang minta. Tapi hatiku tidak tenang. Kalau begitu, katakan saja. Aku takut hari baik seperti gelembung pecah begitu disentuh. Aku? Dingin. Tanganmu dingin. Tidak dingin. Bohong. Benar-benar tidak dingin. Terus kenapa kau gemetar? Orang akan melihat pintu halaman tertutup. Li Shuang belum tidur. Kalau dia berani tertawa, besok suruh dia pilih kamu. Aku dengar kalian kecilkan suara, aku mau tidur. Bang Dong, Jangan sembunyi. Kau tanya aku akan pergi atau tidak, kalau ada yang mau menarikku keluar. Aku tidak setuju. mereka punya daftar nama. Daftar itu cuma kertas. Di kertas itu ada namamu. Aku berdiri di sini. Ke depan masalah tidak akan sedikit, Lalu kenapa kau bilang tidak akan berpisah? karena aku akan menghalangi. Kalau sendiri tidak bisa menghalangi, Ya cari cara. cara apa? Perbaiki dulu rumah, bereskan utang, Kau capek? capek. Tapi melihat kalian di rumah, tidak rugi. Jangan bilang begitu. Kenapa aku harus percaya? Ya percaya saja. Jangan takut. Nanti aku buat kamu setiap hari makan mantou putih. Mantou putih mahal. Aku cari uang. Makan tiap hari pasti dikomentari orang. He, kita makan di dalam aja. Li Shuang juga makan. Dia tidak pilih-pilih, jadi dia kurang satu. Cendong, jangan terlalu keterlaluan. Dulu aku tidak berani memikirkan ini. Sekarang berani. Kalau kebanyakan mikir, nanti jadi serakah? Iya. Kalau begitu, jadilah serakah sedikit. Kamu mau, aku yang urus? Aku juga bisa mengurus. Jangan selalu bilang kamu yang urus, aku akan mencuci bersamamu. Kamu pergi ke ruang regu, aku siapkan baju untuk pergi ke pesta King Xian. Aku tunggu kamu pulang. Aku usahakan tidak pergi. Kalau memang harus pergi, kamu harus tetap pulang. Pasti aku kembali. Kalau kalian terus berdiri besok siapa yang bangun tembok lumpur? Iya, tidurlah. Aku sih mau tidur. Besok aku sisakan satu mantou putih untukmu. Kalau tidak ada mantou, jangan janji. Dia serius. Kalau begitu, beri dia tidur dulu. Piring belum selesai dicuci. Besok pagi aku cuci, kali ini aku tepati. Baik. Besok kalau nggak ada mantou, aku bongkar aibmu. Tidurlah, Dongge. aku di sini. Tambang buka lowongan. Harus lulus evaluasi kinerja.
Evaluasi dari kepala desa itu baik? Katakan saja, bisa menerima mantan pemalas? Benar-benar kirim orang seperti itu? Kalau komune tanya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau aku jadi kamu, ambil kamu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah catatan poin kerja kepala desa ada? Ada, dibacakan di depan semua. Baca poin kerja bisa membersihkan masa lalu? Aku menyuruh kepala desa membacanya. Aku tidak menyuruhmu ikut campur. Kamu bicara dengan siapa? Dengan orang yang mengambil keputusan atas nama komun. Kau dari kantor rekrutmen, jangan mengancamku. Apa alasan bilang tidak bisa diterima? Kalau mau cari ribut, pergi saja. Kepala desa bilang soal kehadiranku kerja. Tanggal 8 perbaiki selokan. Tanggal 9 angkut lumpur, semua masuk, kerja penuh. Aku malas. Malas apaan? Bangun tembok semua andalkan Dongzi. Betul. Beberapa hari kerja penuh itu nggak ada apa-apanya, harus lihat sebelumnya. Kalau begitu aku akui kamu pinjam gerobak sapi telat balikin. Omong kosong, kepala desa punya? Ada. Potong setengah kerja, itu kan karena ada urusan untuk dievaluasi. Lihat fakta, evaluasi selesai, tidak ada bukti itu fitnah. Evaluasi bukanlah makian. Kepala desa, kamu bantu dia. Aku bantu? Dari mana catatan dan daftar nama itu? Sore nanti pergi ke komune untuk tanya jelas. Tanya saja, pamanku di komune yang urus. Kamu mau hitung-hitung apa dengan aku? Siapa yang harus pergi? Dia sendiri sudah tahu. Kak Dong, kenapa nggak tunggu aku datang bersaksi? Wah, bawa orang untuk dukung-dukungan. Dia setiap hari bangun pagi kerja. Siapapun yang bantu, dia catat. Kepala desa, ini catatan perbaikan rumah. Dia bilang nggak boleh bikin orang bantu gratis, kerja harus ada catatan. Ini kamu yang tulis? Tulis semalam. Belum sempat saya tunjukkan ke Bapak. Dia bilang secara lahiriah harus nggak bisa dicari salahnya. Memperbaiki rumah Reyot pun dipakai untuk pamer. Kalian suami istri mau pamer ke siapa? Zhang Tiezu, tadi malam, seseorang menyelipkan kertas di celah pintu rumahku. Kertas apa? Urusan apa aku? Di situ tertulis, kalau ingin tetap di desa, besok pagi jangan pergi ke markas. Coba lihat, kenapa lihat aku? Siapa tahu itu kamu sendiri yang menulisnya? Aku belum bilang itu kamu. Kepala desa, kalau mau evaluasi, evaluasi bersama-sama. Siapa yang diam-diam memberikan barang seperti ini? Siapa yang pakai hubungan kekerabatan komune untuk menekan orang? Tim juga harus tahu. Hari ini evaluasi dihentikan dulu. Atas dasar apa dihentikan? Daftar nama sudah harus terkumpul lusa. Justru karena lusa harus kumpul, hari ini tidak boleh bingung. Sore ini saya sendiri pergi ke komune. Cendong, kamu ikut saya? Dia pergi ke komune? Aku pergi tanya sampai jelas. Sore. Aku siapkan baju untukmu. Di dalam obat ada kue. Ada jarum dan benang juga. Jangan pilih-pilih. Aku tidak keberatan, ayo. Nanti di sana kamu lihat siapa yang paling berkuasa. Cendong, jangan bilang aku tidak bilang, di depan komune, tidak ada yang mau dengar soal poin kerjamu. Dongzi, di komune sana orangnya galak. Kamu sudah siap mental belum? Sedikit. Mereka mau lihat prestasi,
Aku akan buat mereka lihat prestasi yang nyata. Kak Dong. Saat kamu pulang nanti, piringnya akan kucuci bersih, menunggu kamu makan. Jangan cuma menunggu aku. Terus nunggu apa? Nunggu mantau putih. Ayo, berangkat saja cepat.